Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hilmi Arofatus Sahadah dengan NIM 22802244033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata pelajaran Administrasi Kepegawaian dengan submateri dokumen administrasi kepegawaian dan pemeliharaannya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran. Nah, selanjutnya yang pertama saya akan membahas terkait istilah-istilah yang ada pada dokumen kepegawaian. Nah, mungkin sebelum masuk, saya akan menjelaskan apa itu administrasi kepegawaian. Nah, administrasi kepegawaian ini meliputi seperti manajemen data karyawan, penggajian, rekrutmen, lalu ada pelatihan, dan juga aspek lain yang memang berkaitan dengan tenaga kerja dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, dalam hal tersebut, dokumen kepegawaian ini memiliki beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama itu ada tata naskah kepegawaian. Nah, tata naskah kepegawaian ini merupakan sistem penyimpanan dan juga pemeliharaan surat ataupun keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, tata naskah kepegawaian ini sudah disusun secara teratur, tertib, dan juga terus-menerus dalam media yang ditetapkan sesuai dengan keperluan. Yang kedua, ada istilah berkas perorangan. Nah, apa sih berkas perorangan tuh? Berkas perorangan merupakan arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karir orang perseorangan, pegawai di lembaga-lembaga negara, dan juga badan-badan pemerintah. Yang ketiga, terdapat arsip dokumentasi kepegawaian. Nah, arsip dokumentasi kepegawaian ini merupakan informasi terkait perkembangan karir pegawai yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya terdapat jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip ini ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 yang ada pada pasal 4 ayat 3 yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusunan arsip. Nah, baik, selanjutnya yang kedua saya akan membahas pengelolaan arsip kepegawaian. Nah, pengelolaan arsip kepegawaian ini memiliki fungsi ketersediaan dokumen tata naskah kepegawaian seperti yang pertama itu bukti fisik yang disusun memang secara kronologis dari sejak awal seseorang tersebut itu menjadi pegawai sampai dengan seseorang tersebut telah menyelesaikan tugasnya atau purna tugas. Yang kedua itu ada instrumen yuridis jika terjadi sengketa pegawai. Yang ketiga ada bukti akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyusun tata naskah kepegawaian. Nah, bagaimana sih menyusun tata naskah kepegawaian yang baik? Nah, di sini setiap pengelola arsip kepegawaian ini diharapkan memang perlu yang pertama itu menjaga kerapihan penyimpanan, lalu menjaga kebersihan tempat penyimpanan, menciptakan sistem arsip yang mudah dalam penyimpanan, lalu yang keempat menciptakan sistem arsip yang mudah untuk menemukan kembali dokumen kepegawaian yang diperlukan, lalu yang kelima menjaga keamanan arsip, melaksanakan mitigasi, dan juga lain sebagainya berdasarkan ketentuan pengamanan dokumen arsip umum ataupun arsip lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pengelolaan tata naskah kepegawaian memang hendaknya dilaksanakan secara konvensional maupun elektronik. Lalu yang keempat itu ada kelengkapan dokumen tata naskah kepegawaian perseorangan. Nah, yang pertama itu ada lamaran, yang kedua ada nota persetujuan kepala BKN atau persetujuan NIP, lalu yang ketiga ada hasil pengujian kesehatan, daftar riwayat hidup, kartu pegawai, kartu istri ataupun suami, kartu peserta kaspen, kartu pegawai elektronik, tanda peserta asuransi, DP3 dari pertama sampai dengan terakhir, KGB dari pertama sampai dengan terakhir, SK pengangkatan atau pemberhentian, dari jabatan seperti struktural ataupun fungsional. Lalu selanjutnya ada SKKP mulai dari pertama sampai dengan terakhir, SK hukuman disiplin dan berita acara pemeriksaan, surat keterangan hasil penelitian khusus, lalu surat keputusan peninjauan masa kerja. Lalu yang selanjutnya ada perbantuan pada instansi lain,
seperti SKP bantuan kepala daerah otonom atau instansi lain, dan SK pemeriksaan kembali dari perbantuan. Lalu selanjutnya terdapat surat keputusan dipekerjakan pada instansi. Selanjutnya ada surat keputusan perpindahan wilayah kerja, surat keputusan perpindahan antar instansi, surat keputusan tanda kehormatan atau jasa ataupun penghargaan, lalu surat keputusan cuti di luar tanggungan negara dan SK persetujuan atau penugasan kembali cuti di luar tanggungan negara, lalu salinan ijazah pendidikan umum atau kedinasan ataupun kursus dalam dan juga luar negeri. Nah, selanjutnya ada surat tugas ataupun izin belajar dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya ada data atau mutasi keluarga pegawai. Nah, selanjutnya ada pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan organik. Selanjutnya ada laporan dan surat peningkatan pendidikan atau kursus, penetapan angka kredit ataupun fungsional, in-passing bagi gaji maupun jabatan, pas foto berwarna ukuran 4x6 cm yang berjumlah 2 lembar, lalu ada nomor pokok wajib pajak pegawai, surat izin bepergian ke luar negeri, SK pernyataan hilang, dan SK kembalinya pegawai yang dinyatakan hilang, ataupun SK meninggal dunia atau hilang, SK pemberhentian sementara atau uang tunggu, surat keputusan pemberhentian pensiun atau SK pemberhentian sebagai pegawai, dan juga terdapat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini yang pertama itu ada JKM. JKM itu jaminan yang memberikan perlindungan bagi ahli waris peserta jika pegawai tersebut meninggal dunia. Nah, ahli waris berhak menerima uang tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Program ini menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan akibat resiko sosial seperti kematian ataupun cacat akibat kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya ada JHT atau jaminan hari tua. Nah, di sini program ini tuh bertujuan untuk memberikan perlindungan agar peserta dapat menerima uang tunai ketika memasuki usia pensiun. Nah, ini pun terdapat persyaratannya ya, seperti memang sudah usianya mencapai 56 tahun ataupun berhenti bekerja, terkena pemutusan hubungan, meninggalkan wilayah Indonesia, mengalami cacat total, ataupun meninggal dunia. Lalu yang terakhir itu ada jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini program yang diberikan kepada pegawai untuk memberikan perlindungan agar peserta dapat menerima uang tunai ketika memasuki usia pensiun. Nah, selanjutnya ada jenis arsip kepegawaian. Jenis arsip kepegawaian ini terdapat 15 ya. Yang pertama itu ada formasi pegawai, penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, pembinaan karir pegawai, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai, mutasi pegawai, administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai, proses pemberhentian pegawai ataupun pensiun. Selanjutnya keputusan pemberhentian pegawai atau pensiun. Selanjutnya ada perselisihan atau sengketa kepegawaian, lalu ada pemberian tanda jasa atau penghargaan, lalu yang ke-13 itu ada data kepegawaian, selanjutnya ada dokumentasi kepegawaian, dan juga berkas perorangan pegawai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali tutur kata saya yang masih salah ataupun masih kurang jelas. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.